Shalom Jemaat Best dimanapun Anda berada, bersyukur karena kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya sampai hari ini. Dan saya yakin Anda di rumah juga sudah siap untuk meninggikan Tuhan. Bersama dengan kami yang ada di sini, mari kita sama-sama angkat pujian terbaik kita untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. We want to praise you, Lord. Walaupun dalam kondisi seperti ini Tuhan, di tengah ketidakpastian, kami tahu memandang Tuhan, menikmati Tuhan, mendatangkan kelegaan dan kepastian. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada tempat lagi untuk kami boleh bisa lari. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Mari sama-sama katakan, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Everybody sing, oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven. Sing it out. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is sing it out loud, everybody sing. Oh Jesus. Oh Jesus.
Hallelujah. 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 Enjoy His presence. Your presence is ever. Oh, Lord. Lord Jesus. Hallelujah. Your presence is heaven. For you, Jesus. Hallelujah. Everybody sing. Your presence. Your presence is heaven to me. We are longing for you, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Oh, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. One more time. Your presence, your presence, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Sing it out.
Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I? You are mindful of me, That you hear me when I call. Is it true? is it true that you are thinking of me, How you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend. I am a friend of God. I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true? is it true that you are thinking of me, How you love me? how you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend. I am a friend of God. He calls me friend. Everybody sing. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, singers. Come on, praise the Lord. Hey! God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Turn voice. Come on, sing. Praise the Lord. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend.
berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, oh, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Oh, mari gereja Tuhan katakan, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Sing it. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, oh, oh, oh. Pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari gereja Tuhan katakan, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah kepadamu ya Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Oh. Shalom, jemaat pes yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara kami sampai hari ini. Sehingga kami boleh tiba
kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melihat dimanapun kami berada. Tuhan memberkati melalui firman ini, mengubah hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh menjadi serupa dengan Tuhan, supaya kami boleh menjadi surat-surat firman yang terbaca melalui tingkah laku hidup kami, supaya banyak Tuhan orang diselamatkan, biar terang itu bercahaya, biar kami boleh menjadi garam dunia, supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, biar kasih Tuhan selalu ada pada kami. Ampuni segala dosa salah kami. Jikalau ada di antara kami yang sakit, yang punya masalah, yang punya persoalan tantangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu, berikan kemurahan-Mu, berikan kasih setiamu, kuasa-Mu, supaya tubuh kami disegarkan, penyakit kami boleh disembuhkan, persoalan kami boleh diberikan kemenangan, boleh diberikan jalan keluar, pergumulan kami boleh diselesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melihat, yaitu sebuah tema yang cukup baik sekali. Yaitu dikatakan tema ini the perfect love. Artinya kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Saya ajak saudara untuk melihat dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca dan saudara boleh menyimak dengan baik. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah melemukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Puji Tuhan. Saudara, the perfect love artinya di sini kasih yang sempurna. Poin yang pertama adalah kasih agape Tuhan. Kita masih menuju kepada agape, kasih tanpa syarat. Kasih Allah kepada manusia. Kita masih meningkat ke arah sana. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Hosea 6, 1 dan 2 tadi. Kita ulang kembali. Hosea 6 ayat 1 dan 2. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Sebab Dia yang telah menerkam dan yang telah menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Tuhan maha kasih. Sehingga apapun saudara kesalahan kita yang dahulu menimbulkan persoalan, menimbulkan hukuman, Tuhan akan membalut kembali. Asal kita bertobat. Kasih Tuhan itu betul-betul kasih tanpa syarat agape. Bahkan ayat 2 dikatakan, kita lihat ayat 2-nya. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Hosea ini ratusan tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Sudah menubuatkan bahwa dia akan mati dan hari ketiga dia akan bangkit. Ternyata kematian Yesus itu adalah mematikan dosa kita semuanya. Dan kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan kita. Sehingga kita ini yang sudah bangkit, saudara, dan yang sudah mati dalam dosa dan bangkit bersama Yesus, jangan lagi berbuat dosa.
Tetapi hidup di dalam kasih Allah. Jangan lagi berdebat, berkelahi, simpan dendam, sakit hati, suka menghakimi, suka membicarakan masalah orang lain, kesalahan orang lain. Justru kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Dari sini kita melihat dasar daripada Tuhan menyelamatkan umat manusia karena kasih-Nya. Kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita menjadi orang terhukum. Dosa-dosa kita menjadi orang-orang yang kena kutuk dosa. Tuhan sudah tanggung di kayu salib semuanya. Karena kasih Allah kepada kita. Jadi saudara, di sini kita tahu sekali. Kasih agape Tuhan itu luar biasa. Mari kita berbalik. Mari kita bertobat. Jangan cuma melihat kasih Tuhan yang besar saja. Yang sangat besar. Yang maha besar. Tetapi kita harus berbalik. Kita harus bertobat dari hidup kita yang salah. Nah, kalau kita melihat contoh-contoh mudah, bagaimana Abraham dengan Lot. Abraham membawa keponakannya namanya Lot ke Kanaan. Dua-dua ini kemudian diberkati. Tetapi apa yang terjadi? Perselisihan, pertengkaran. Yaitu gembala-gembala ternak daripada Lot berkelahi dengan gembala-gembala ternak daripada Abraham. Karena perbuatan tempat, karena mereka diberkati. Enggak cukup padang rumput itu untuk mereka. Akhirnya Abraham mengajak Lot di atas, di bukit, untuk mempertontonkan tempat itu. Dan dia mempersilahkan untuk Lot memilih. Dan Lot tidak sungkan, dia pilih, walaupun dia masih muda. Tetapi kemudian Lot memilih yang di daerah Sodom dan Gomora. Karena tempat itu tempat yang menurut dia sangat bagus sekali, cocok. Dan apa yang terjadi kemudian? Sekian waktu kemudian, ternyata di Sodom dan Gomora terjadi dosa yang besar sampai ke hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan turun dan hendak menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi sebelum menghancurkannya, Tuhan datang kepada Abraham. Dan dia tidak mau merahasiakan itu kepada sahabatnya, yaitu Abraham. Maka diberitahukanlah bahwa dia akan menghancurkan Sodom Gomora. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Dia tidak sakit hati. Walaupun dia dikasih tempat yang tidak bagus, padahal dia lebih tua, dia yang memimpin, mungkin dia rugi. Bagaimana Lot tidak sopan, dia tidak masalah. Dia berkata, Tuhan tolong, kalau ada sekian banyak orang yang benar, jangan dihancurkan. Tuhan berkata, iya. Tuhan, kalau dikurangi lagi, kalau nggak sampai seperti itu, Tuhan jangan hancurkan. Iya, iya, sampai akhirnya jumlahnya sedikit, tetapi tidak sampai di pada angka yang disetujui. Akhirnya Sodom dan Gomora hancur. Di sini kita melihat bagaimana doa syafaat Abraham kepada Lot, yaitu doa kepada Tuhan langsung, berbicara langsung, dijawab langsung, menawarkan sesuatu yang langsung, saudara. Dari sini kita melihat bagaimana Abraham telah memberikan contoh kepada kita sebagai anak-anak Abraham secara iman. Supaya kita ini mempunyai iman seperti Abraham yang melahirkan kasih kepada saudara-saudara kita sendiri. Walaupun itu merugikan kita, walaupun itu pernah berbuat sesuatu yang enggak baik, mari kita doa, kita syafaat untuk mereka. Kita lihat poin yang kedua. Yang poin yang kedua, kasih setia yang pudar. Kasih setia yang pudar. Hosea pasal 6 ayat yang keempat. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Ayat 5, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaran nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perantaran mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Tuhan, saudara, kalau dibaca di sini ayatnya, dia membenci
dengan kasih setia yang kita lihat dari Efraim. Kasih setianya kenapa? Seperti kabut pagi yang kelihatan tapi kemudian lenyap. Artinya kasih yang mudah pudar. Sama kalau kita melihat saudara orang yang menggebu-gebu pelayanan, namun kemudian ada ujian, dia hilang lenyap. Orang yang cinta Tuhan mula-mula, kemudian kasih semulanya hilang lenyap. Orang yang melayani Tuhan, orang yang benar-benar cinta Tuhan, di tengah perjalanan pelayanannya, rohaninya sudah berubah. Bukan lagi kasih, tetapi pengetahuannya tinggi. Dia menilai Tuhan, dia meneliti Tuhan, dia menjadikan Tuhan sebagai objek. Dia lupa bahwa kita ini adalah objek yang harus datang kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubah objek, yaitu hidup kita, menjadi orang-orang ciptaan baru, yang indah, yang bagus. Dan inilah bagaimana Tuhan membuat kita menjadi baru. Saudara, melalui proses, melalui firman Allah. Supaya ketika kita mencintai Tuhan dengan awal, kita terus kena proses melalui firman Allah. Akhirnya saudara tahu bagaimana kita kemudian menjadi dewasa rohani. Sehingga kemudian kita ini tidak gampang pudar. Banyak orang yang punya kasih menjadi cepat pudar. Contohnya Saul. Bagaimana dia dipilih Tuhan, dia diangkat Tuhan jadi raja. Setelah jadi raja, akhirnya dia mulai tidak taat kepada Tuhan. Bahkan dia berkata kepada Samuel, jikalau kamu tidak menghormati aku, maka aku tidak akan hormati Allahmu. Jadi dia mulai jauh-jauh. Padahal dia dulunya cinta Tuhan, anak yang baik, anak yang penuh tanggung jawab, orang yang gagah, tampan, dipilih Tuhan jadi raja, diangkat. Dia awalnya baik, di tengah jalan, di akhir begitu buruk. Kenapa? Karena kasih setianya mudah pudar. Itu sama dengan firman Allah yang dikatakan. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Pertama kita cinta Tuhan, firman Tuhan, kita baik sama semua orang. Di tengah jalan kita mulai menjadi batu sandungan. Kita menjadi pemecah belah, kita menjadi pengadu domba, kita menyampaikan fitnah, gosip, saudara, dan sebagainya. Saudara, tidak baik hal itu. Mari saja untuk membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi saudara melihat ini, kalau orang takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Atau membenci kejahatan. Kalau menjauhi kejahatan berarti dia mendekati kebaikan. Kalau membenci kejahatan berarti dia mencintai kebaikan. Orang yang takut Tuhan. Kita menjadi orang Kristen, percaya Tuhan, tapi tidak ada takut akan Allah. Kalau saudara membaca dalam kitab Yesaya pasal 11, ayat yang ke-1 sampai ke dengan ke-3, dikatakan ada roh pengenalan akan Tuhan, ada roh takut, ada roh juga takut akan Tuhan, dan yang diutamakan adalah roh takut akan Tuhan. Ada roh nasihat, ada roh perkasa, ada 7 yang ditampilkan itu. Namun yang dikatakan yang kesukaannya adalah takut akan Allah. Jadi jangan cuma kenal Tuhan. Jangan cuma punya roh nasihat, nasihati orang terus, merasa diri pintar. Jangan juga punya perkasa, mujizat terus. Saudara, tetapi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti menjauhi kejahatan. Kalau menjauhi kejahatan dulu di sini dia menjauh. Kalau menjauh, saudara, berarti dia mendekati kebaikan. Kejahatan kebaikan di sini. Dan kalau kita menjauh kejahatan, pasti kita mendekati kebaikan. Jadi orang Kristen, saudara, kalau kita takut Tuhan, menjauhi kejahatan berarti mendekati kebaikan. Membenci kejahatan berarti mengasihi atau mencintai kebaikan. Hanya salah satu itu aja. Jalan lebar atau sempit, neraka atau surga, jahat atau baik. Nggak bisa tengah-tengah. Kita lihat poin yang ketiga, kita lihat yaitu kasih setia yang kokoh. Kita kembali lagi di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian.
dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara dikasih Tuhan, saudara melihat ini. Di atas dikatakan, aku gak suka kasih setianya Efraim, karena seperti kabut yang pagi kelihatan lalu lenyap. Aku menyukai kasih setia. Nah, saudara lihat ayat 6-nya. Seakan-akan saudara kok jadi bengong ya. Tuhan sebaliknya yang di sini gak suka, ini suka. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya jelas. Kalau di dalam ayat 4, kasih setia itu your love. Tetapi kalau ayat 6, your steadfast love. Artinya kasih yang kokoh, kasih yang teguh. Bukan sekedar kasih, saudara. Kasih itu macam-macam, saudara. Ada kasih agape, ada kasih macam-macam lah. Filio, dan sebagainya. Tapi Tuhan ingin kasih yang kokoh. Nah, kita merubah dari kasih kita ini manusia, tetapi menjadi kasih dari Allah sendiri. Untuk mencapai kepada filio, sampai kepada agape. Supaya kita menghargai persahabatan dengan Tuhan. Juga bukan menghargai, mengasihi Tuhan karena sebagai sahabat. Mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kita. Dari sini ada perbedaannya. Contoh-contoh Ayub, bagaimana dia kena masalah yang besar. Nah, kalau kita bicara tentang Ayub ini orang yang saleh, orang yang baik, orang yang selalu mendoakan anaknya, orang yang juga takut akan Tuhan. Namun datanglah si iblis, diizinkan Allah untuk mencobai. Karena iblis berkata, ya Ayub kamu berkati, makanya dia sama engkau baik, coba lepaskan pagermu. Pasti dia akan mengutuki engkau. Nah itu kalau orang-orang kasih setianya yang cuma your love, atau saudara tentang kasih biasa, itu pasti juga dia akan ya mengutuki lah. Seperti istrinya Ayub, ketika dalam pencobaan, anaknya mati, ya kekayaannya hilang, dirampok, bahkan Ayub sakit, saudara, gatal, tubuhnya digaruk dengan ya pecahan kaca. Istrinya berkata, kutuki Tuhan Allahmu. Nah di sini kita melihat orang yang diberkati, dipakai Tuhan, orang yang lagi senang, dia bisa memuji Tuhan. Tetapi ketika dia punya masalah, apakah bisa memuji, mengucap syukur? Tetapi kerap kali kita mulai menggerutu, menyalahkan Tuhan. Mungkin kita tidak berani menyalahkan Tuhan secara langsung, tetapi kita mulai mencari kambing hitam. Gereja, pendeta, mulai disalahkan. Padahal larinya sebenarnya kepada Tuhan. Dia tidak bisa menerima hal itu. Nah, apa yang terjadi kepada Ayub? Kasih yang kokoh. Dia hantam kiri kanan, dihantam kiri kanan. Akhirnya Ayub berhasil lulus. Kasihnya tetap kokoh. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia berkata, aku datang lahir ke bumi ini dengan telanjang. Aku akan kembali juga dengan telanjang. Dan jikalau Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Itu Ayub 23 ayat 10, saudara. Nah, Tuhan ingin supaya kita seperti itu. Jangan sampai saudara, hari ini saudara menggebu-gebu, besok hilang. Besok diberkati, gebu-gebu lagi. Ada percobaan, mundur lagi. Nah, ini yang terjadi. Oleh karena itu, Tuhan ingin supaya kasih kita menjadi kasih yang kokoh. Kasih yang kuat. Contohnya juga Yusuf. Bagaimana di dalam penjara, bagaimana dibuang, dia tetap mengasihi Allah. Bahkan dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia tidak membenci, dia tidak membalasnya. Itulah kasih yang kokoh. Kasih yang kokoh itu saudara sampai turun kepada keluarganya. Yang pernah nyakiti dia, yang pernah merugikannya. Dia tidak membalas dengan kejahatan. Dia malah bersyukur. Kenapa? Itulah jalan Tuhan. Artinya melalui kesulitan Tuhan latih dia. Supaya dia punya kasih yang kokoh. Demikian para rasul. Mereka melayani dikejar-kejar. Para gembala, para pendeta-pendeta di desa. Mereka dikejar-kejar kekurangan. Nah kita gereja di kota, diam-diam semuanya. Saudara, ayo kita rame-rame. Kita membantu mereka. Kita membantu. Kenapa? Kita punya kasih yang kokoh walaupun kita kurang. Tetapi kita tetap memberi. Seperti janda yang miskin. Walaupun dia miskin, dia tetap memberi. Karena apa? Karena kasihnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kasih yang kokoh. Bukan bicara soal untung rugi. Tetapi saudara tahu, ikut Tuhan selalu topang kita. Tuhan selalu membela kita.
dan dia selalu menolong kita dimanapun kita berada. Firman-Nya berkata, carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita melakukan ajaran Yesus, saya yakin bonus-bonus itu nggak usah dikejar, dia datang sendiri. Bahkan kalau saudara melihat begitu banyak ajarannya yang luar biasa, yang Tuhan ingin supaya kita lakukannya. Dari sini kita melihat kasih itu kokoh, kasih itu harus kuat betul-betul. Kita lihat terus poin yang keempat. Poin keempat, yaitu mengenal kasih Allah. Mengenal kasih Allah. Saya ajak saudara untuk melihat Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Saya sudah mengenal Tuhan, Pak. Makanya saya percaya. Yang kedua, mengenal dengan sungguh-sungguh. Melalui pemuritan, melalui Bible study, melalui pengajaran, dan sebagainya. Kita harus mengenal lebih sungguh-sungguh. Maka kita akan melihat, dia akan muncul seperti fajar. Seperti hujan, saudara, yang mengairi bumi. Dia akan membasahi hati kita dengan damai. Sehingga kita tidak berkelahi. Sehingga kita tidak menyakiti orang lain. Kalau kita penuh dengan damai, sejahtera, waduh, kita ini pengampun, kita ini sudah pengalah, saudara. Suka mengasihi orang lain, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Bahkan kita selalu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan niru yang lain-lain. Orang-orang yang cuma mengenal, tapi tidak mengenal sungguh-sungguh. Saya ajak saudara untuk membaca Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saya di dalam pelayanan juga ada masalah banyak, masa-masa juga sulit, itu pasti ada. Juga tidak selamanya seperti itu. Namun di tengah-tengah persoalan itu, kasih menutupi banyak pelanggaran. Jangan sampai kita, saudara, di dalam kebencian pertengkaran. Saya ulangi ayatnya, kita baca bersama-sama. Ayatnya tadi, Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Ingat, kebencian menimbulkan pertengkaran. Buang kebencian itu, sakit hati kepahitan, menimbulkan pertengkaran. Dan kasih menutupi segala pelanggaran. Satu hari dalam persoalan, ketika kami dalam pelayanan, ya biasalah ada seperti ini itu, di mana terjadi ya banyak klik-klik, biasa. Akhirnya kami berdoa sama-sama. Muncul ayat ini. Padahal kita nggak mengenal ayat ini. Ini di kitab Amsal. Tiba-tiba istri saya dapat ayat ini. Dia ngomong, loh kita lihat ayatnya betul juga. Waktu dia ngomong keluar ayatnya, kita cocokkan benar. Dan saya tahu istri saya nggak hafal ayat ini. Dan kita nggak tahu ayat ini. Dari situ Tuhan meneguhkan kepada kita. Supaya kita tidak membenci orang yang membenci kita. Kita tidak boleh membenci orang yang memusuhi kita. Kita tidak boleh membenci orang yang merugikan kita. Bahkan kita harus, saudara, hidup dalam kasih, menutupi banyak pelanggaran. Bagaimana kalau dia membenci kita, terus kita balas benci. Maka dia malah membenci, dia banyak orang. Kita malah membalas, kita banyak orang. Malah semua satu blok ini, satu grup demi grup, ini akhirnya timbul kebencian. Makanya kalau ada satu persoalan, ayo kita selesaikan, kita doakan, kita bawa kepada Tuhan, kita harus menjadi pendamai. Saudara, ayat yang terakhir, Amsal 17 ayat 9. Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Banyak orang membangkit-bangkitkan perkara. Supaya dia terkenal, supaya dia dianggap dia pandai, supaya dia melihat itu macam-macam, saudara. Tetapi kita harus
menutupi banyak pelanggaran di dalam kasih. Kalau kita tidak di dalam kasih, kita tidak mengenal baik bapak maupun anak. Itu di dalam 1 Yohanes pasal 4. Sudah diajarkan begitu banyak sekarang. Allah adalah kasih. Jangan sampai kita menjadi orang yang pembenci. Orang yang membenci itu sama dengan pembunuh. Jadi kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Di dalam gereja, di dalam hidup kita, dalam pelayanan, banyak karunia yang luar biasa. Tetapi saudara kita lupa, baru karunia untuk mengasihi itu jauh lebih hebat. Dengan kasih kepada banyak orang, saudara, kita akan bersahabat dengan Allah. Dengan kasih kita akan banyak menutupi pelanggaran. Dengan kasih kita akan menyegarkan tubuh kita karena kita tidak menyimpan dendam, sakit hati, kepahitan. Ya, ini pesan firman Tuhan. Supaya tinggallah di dalam kasih itu, kata Yesus Kristus. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kita tinggal di dalam kasih itu, Yohanes pasal 15, maka kita ini anak-anak Allah. Kita menjadi murid-murid Yesus, menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Engkau memberkati kami, Engkau memakai kami melalui kasih-Mu, supaya kami boleh menjadi orang yang berguna, bermanfaat, orang yang berfaedah, orang yang dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita doa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat, dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan kami, bahkan rohani iman kami sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan, kemurahan selalu menyertai kami. Tuhan membalasnya beratus-ratus kali lipat. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali, menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta mengasihi kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita semuanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. See you high.
Sama katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut akan kami sampaikan protokol kesehatan ibadah selama masa new normal. Daftarkan diri terlebih dahulu melalui link yang tersedia atau menghubungi pekerja gereja. Sekolah minggu dan kelas The Zealers diadakan secara online. Informasi selengkapnya dapat menghubungi guru setempat. Jemaat wajib menggunakan masker atau face shield dan menggunakan hand sanitizer saat memasuki ruangan ibadah. Diadakan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruangan ibadah. Usher akan membukakan pintu untuk jemaat. Tetap jaga jarak minimal 1 meter. Hindari bersentuhan dan kontak langsung dengan benda. Selama masa new normal, ibadah akan berlangsung kurang lebih 75 menit. 20 menit pujian dan penyembahan, 40 menit khotbah, 15 menit pengumuman dan doa berkat. Nyanyikan lagu pujian dengan kesungguhan hati dan suara pelan. Setelah ibadah selesai, jemaat dihimbau agar langsung pulang dan tidak berkerumun. Persembahan dilakukan secara transfer ke rekening atau barcode yang tersedia. Untuk persembahan tunai, bisa dilakukan dengan membawa amplop sendiri. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya mencapai 37 derajat Celcius, dipersilahkan mengikuti ibadah secara online. Bagi jemaat yang berhalangan mengikuti ibadah new normal, bisa mengikuti ibadah live streaming melalui akun YouTube, Facebook, dan Instagram Best Church. Sekian prosedur yang perlu diperhatikan untuk ibadah new normal. Stay safe and God bless you.